My senior brother is too steady. Bab 6. Umur yang panjang, masihkah kamu mengingat rumus yang diajarkan oleh guru kemarin? Kembali dan dengarkan lagi. Tes, bagaimana seorang praktisi seperti Li Changshu bisa begitu rakus terhadap hidup dan takut mati? Bagaimana dia bisa mendapatkan kesempatan jika tidak berusaha sebaik-baiknya? Mengapa gurunya mengubah wajahnya dengan begitu cepat? Kedua kenangan itu tampaknya telah terpisah beberapa dekade yang lalu. Ketika pertama kali memulai, gurunya sangat ramah, tetapi beberapa dekade kemudian, gurunya menjadi sangat galak. Li Changshu tertawa tercengang dan menyadari bahwa tubuhnya dalam keadaan tertidur, dan kelelahan dari latihan yang berkelanjutan masih ada. Apakah ini mimpi? Sudah lama sekali sejak terakhir kali bermimpi. Setelah tingkat kultivasinya meningkat, ia tidur jauh lebih sedikit. Setiap kali ia tidur, seperti inilah yang terjadi. Karena latihan intensitas tinggi yang berkelanjutan, ia telah menumpuk terlalu banyak kelelahan, meskipun energinya masih penuh. Ia perlu tidur untuk menghilangkan tekanan dari jiwanya. Lao Tian, jangan pura-pura tidur. Bangunlah untukku, Lao Tian. Ia mendengar teriakan serak dari seseorang, dan suara sirene polisi yang mendekat dari kejauhan, dan itu masih sangat jelas. Li Changshu tersenyum kecut, seolah-olah ia telah berbalik dalam kegelapan, menghadapi banjir kenangan. Ia meninjau gambar satu persatu seperti kuda dan bunga, seolah-olah sedang menonton kisah hidup orang lain. Dalam cerita ini, tidak ada biksu yang terbang ke langit dan melarikan diri dari bumi, dan tidak ada dewa yang tinggi di atas mereka. Mungkin ada dewa, tapi mereka tidak diketahui. Protagonis dari cerita ini adalah Tian Zuguang, yang terjadi di bintang biru bernama Bumi. Tian Zuguang, terlihat dari namanya bahwa orang yang menamainya memiliki ekspektasi yang tinggi terhadapnya, berharap bisa menambah kemilau leluhurnya. Dia juga bekerja keras dan memiliki kehidupan yang lancar sebelum usia 28 tahun, tetapi ketika dia berusia 28 tahun, dia tiba-tiba didiagnosis dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Di saat-saat terakhir hidupnya, dia bersandar di kursi roda dan menghembuskan napas dengan lembut, merasakan sedikit kekuatan terakhir ditarik dari tubuhnya, dan kesadarannya sepertinya jatuh ke jurang yang tak berujung. Dia tiba-tiba memiliki keengganan yang mendalam di hatinya, seperti kepakan terakhir dari api kehidupan. Dia memegang pegangan kursi roda dan berdiri dengan sekuat tenaga, tetapi sebelum dia bisa melangkah maju, dia langsung bergegas ke tanah. Jadi ada kalimat ini, yang berasal dari teriakan teman paling tabah di kehidupan sebelumnya. Oh Tian, jangan pura-pura mengantuk. Bangunlah untukku, Lao Tian. Petik 1. Memori berhenti tiba-tiba, dan ada sedikit celah. Celah ini berlangsung sekitar 3 tahun, dan gambar selanjutnya menjadi lebih jelas. Seorang bocah laki-laki mengenakan celana selangkangan dan kepang sofar berlari di atas rumput, dan kemudian tumbuh dengan cepat. Ketika dia berusia 7 atau 8 tahun, dia bertemu dengan dewa tua dan diterima sebagai magang. Ini mungkin takdir yang berdosa, tapi jahat. Li Changshu menghela nafas pelan, menyegel kenangan ini, dan menaruhnya di bagian terdalam hatinya. Tidak peduli apa, ini adalah hal yang paling saya hargai, meski jejaknya perlahan terkikis oleh waktu. Jangan mengendur, jangan santai, lingkungan di sekitar Anda tidak stabil seperti kelihatannya. Dengan mengingat hal ini, Li Changshu berbalik dalam kegelapan, merasa bahwa tubuhnya yang lelah berangsur-angsur menghilang, dan kesadaran spiritualnya menyebar ke sekelilingnya, dan menemukan bahwa tidak ada yang aneh, dan dia tidak ingin bangun untuk sementara waktu. Kelembaman yang sudah lama tidak saya lihat telah muncul. Meskipun bagus untuk menjalani kehidupan lain, dan saya sangat berterima kasih kepada Dewa Besar yang membuka pintu belakang untuk saya. Saya tidak tahu apakah itu benar-benar ada, tapi dapatkah saya memberinya seluruh kehidupan modern? Bahkan jika dia tidak bisa kembali ke zaman modern, tidak apa-apa untuk kembali ke zaman kuno seperti dinasti Tang yang makmur dan dinasti Qianming. Dia masih bisa menjalani hidupnya dengan damai, hidup bahagia, dan memiliki 3 istri dan 4 selir. Dalam satu gerakan, dia ditugaskan ke dunia budidaya makhluk abadi, dan di dunia budidaya makhluk abadi, yang paling dingin, paling kejam, dan paling tidak masuk akal, dunia prasejarah kuno. Tanda seru. 15 tahun setelah magang, Li Changshu akhirnya memahami lingkungan umum tempat dia berada melalui cerita klasik di Duxianmen dan berbagai cerita yang diceritakan oleh gurunya. Artinya, di awal hari itu, dia menyalakan tombol hijau dari tombol menutup sendiri. Benar,
Dia datang ke zaman kuno yang disebut oleh generasi selanjutnya, kehancuran besar dalam mitos dan legenda, dan lahir di era kecil di antara dua bencana kehancuran besar. Melihat ke depan jalur sejarah prasejarah, pengaruh perang Lik masih berlanjut, meski umat manusia berkembang pesat, sisa-sisa klan iblis masih cukup kuat, dan ada dewi ras manusia, Nuwa, salah satu dari 6 orang suci, untuk melindungi klan iblis Lai berada di persimpangan berbagai bagian Wubuzu, memimpikannya impian peremajaan, dan telah bertarung dengan penyuling ki manusia selama bertahun-tahun. Keenam orang suci telah kembali ke posisi mereka, dan mereka berkomplot satu sama lain. Mereka dapat menyebabkan kematian yang tak terhitung jumlahnya untuk sedikit muka. Kedua guru agama barat, Ji Yin dan Zunti, benar-benar mengendalikan Jesus Shinyu yang mandul secara spiritual, mengkhotbahkan ajaran agama barat mereka sendiri di mana-mana, dan terus memburu sudut-sudut pintu. 3 ajaran Taoisme, Ren, Chan, dan Jie, telah muncul, dan 12 Dewa Emas Chanjiao baru saja menjadi terkenal, dan telah menjadi topik diskusi hangat di antara para penyuling ki dalam ribuan tahun terakhir. Momentum kedatangan Jie Jiao Wanxian ke pengadilan juga telah terjadi, orang kuat dari semua lapisan masyarakat berkumpul di bawah kursi pemimpin Tongtian, dan bertengkar dengan Chanjiao setiap hari, tetapi untungnya, tidak ada gesekan yang nyata. Ini adalah era terbaik Taoisme. 3 agama berkembang pesat, dan umat manusia yang didukung oleh 3 agama berkembang pesat. Ada gerbang Gunung Tao di mana-mana di Tiongkok Tengah. Di 3000 dunia, ada jejak para murid dari 3 agama di mana-mana Yuan Shendao dan penyuling ki ras manusia menjadi arus utama prasejarah. Ini juga merupakan era terburuk bagi pemurnian ki biasa. Persaingan di saluran naik sangat sengit. Pengadilan surgawi baru saja didirikan belum lama ini, dan itu sepenuhnya didasarkan pada wajah keabadian dari 3 agama. Jika Anda ingin tumbuh dewasa, itu semua tergantung pada kerja keras dan keberuntungan Anda sendiri. Keberuntungan juga memainkan peran besar. Satu-satunya hal yang menurut Li Changshu beruntung adalah meskipun tuannya tidak terlalu kuat. Tepatnya tidak kuat, tapi setidaknya ada latar belakang pendidikan manusia di baliknya. Meskipun Li Changshu sangat meragukan bahwa pendiri Du Xianmen yang sebenarnya mungkin hanya 1 atau 2 nama murid Duer. Satu-satunya hal yang dapat dipikirkan Li Changshu tentang West Kunlun Master Duer adalah bahwa makhluk abadi ini telah melatih muridnya selama Confederate God War dan menjadi Jenderal Ham di antara 2 Jenderal Henha. Hal-hal lain hanyalah rumor. 80% Dao Er juga merupakan murid terdaftar dari orang bijak Taiking, dan peringkat abadi tidak tinggi sama sekali. Berbicara tentang diri saya sendiri, tanpa latar belakang, tanpa kekuatan magis, dan tanpa keberuntungan, apakah Anda masih ingin membuat nama untuk diri sendiri di era ini? Sungguh lelucon, akan menyenangkan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, sejak tahun itu, tujuan yang ditetapkan Li Changshu untuk dirinya sendiri adalah untuk bertahan hidup selama mungkin, berusaha menghindari segala jenis bencana, dan hidup dalam kedamaian dan stabilitas. Pertama kali dia akhirnya berhasil. Maju, menjadi terkenal dan seterusnya, sepenuhnya terisolasi dari diri Anda sendiri. Tidak peduli seberapa keras Anda berlatih, dapatkah Anda mengalahkan master dari 3 agama? Jika Anda mencoba yang terbaik untuk menemukan peluang, dapatkah Anda mengalahkan yang disebut anak sial itu? Malapetaka berikutnya adalah pertempuran para dewa penganugerahan. Dalam bencana ini, semakin jauh Anda, semakin baik. Daripada menguduskan para dewa dan menjadi dewa surgawi, lebih baik kultivasi diri Anda dengan cepat, berinisiatif untuk mencari perlindungan ketika langit sedang merosot, dan menjadi dewa para tetua pengadilan surgawi. Pegawai negeri prasejarah, ini mungkin. Bahkan jika Anda tidak bisa mendapatkan buah umur panjang, selama Anda bisa menjalani umur yang layak Anda dapatkan, Anda akan layak untuk hidup baru Anda. Oleh karena itu, sejak hari itu, tujuan utama Li Changshu adalah hidup sampai usia tua. Untuk tujuan ini, dia, kakak senior, saudaraku, mengapa kamu tidur di sini? Puncak utama sudah mulai berkumpul, dan kita akan terlambat jika kita tidak pergi ke sana. Panggilan yang menyenangkan datang dari samping telinganya. Li Changshu menghentikan pikirannya yang liar, dan perlahan membuka matanya. Yang menarik perhatian saya adalah wajah feminin yang lembut, dengan mata cerah, alis willow, hidung kiong, telinga cantik, dan bibir merah muda tipis. Ciri-ciri yang sudah luar biasa ini sangat cocok dengan wajahnya yang kuning muda, dengan alis yang halus. Kerutannya lucu, dan matanya penuh aura. Cantik,
Siapa? Tanda tanya. Kamu. Li Changshu tertawa, dan melayang ke rerumputan, berdiri tegak 3 kaki jauhnya. Aku sudah berada di gunung selama 10 tahun. Lan Linge menghentakkan kakinya, sudut mulutnya sedikit mengembang, dia sangat imut dan menawan. Dia tidak hanya memiliki wajah yang cantik, sosoknya sekarang sudah dewasa, kaki dan pinggangnya yang ramping sangat proporsional, dan gaun peri di tubuhnya dengan sempurna melengkapi lekuk menawan di tengah sosoknya, kulitnya penuh es dan salju, dan rambutnya lembut memabukkan. Ketika bel berbunyi dari awan, Lan Linge mendesak, saudaraku, cepat naik awan. Jika kamu tidak pergi ke sana, kamu akan terlambat. Li Changshu mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu tidak pandai mengendalikan langit? Lan Linge dengan dada terangkat dan kepala terangkat, dia menjawab dengan percaya diri. Sepatu bot kain merah muda mengetuk rumput dengan ringan, dan melayang ke sisi Li Changshu. Dia adalah hendak mengulurkan tangan untuk memegang lengan kakaknya, tapi Li Changshu mengelak tanpa jejak. Li Changshu berkata dengan wajah datar, jangan lupakan 3 pasal kontrak. Aku tahu, itu benar, jaga jarak 3 kaki di depan orang. Kamu sekarang adalah bintang yang sedang naik daun di sekte Duxian kami, peri Linge yang dicintai oleh ribuan murid laki-laki. Kakak, laki-laki tidak ingin dikutuk kematian oleh sihir mereka. Li Changshu menggeliat dengan malas. Dia berbalik dan melihat ke arah pondok jerami. Tuan, lelaki tua itu telah mundur. Baiklah, guru sedang bermeditasi dan mundur, dan ada kemungkinan dia akan menjadi malapetaka langit kapan saja. Mungkin saat kita kembali kali ini, Tuan sudah abadi. Sudah. Lan Linge tertawa ringan, dengan sedikit harapan di matanya yang besar, dan kemudian dia terkejut oleh kakak laki-lakinya. Wajahnya sedikit memerah, dia mengerutkan bibirnya, dan berkata dengan suara rendah, ternyata orang seperti ini di pintu. Kakak laki-laki, kamu tidak pernah berpartisipasi dalam masalah mengatur murid untuk pergi. Apakah kamu bisa datang kali ini, karena kamu mengkhawatirkanku? Sebuah tangan besar tiba-tiba muncul di depannya, diikuti oleh wajah tidak sensitif Li Changshu, dan serangkaian jawaban yang berbicara dengan cepat dan jelas. Tidak. Tolong izinkan saya untuk menolak. Anda adalah gadis yang baik. Saya selalu memperlakukan Anda sebagai saudara perempuan saya sendiri. Aku mengabaikanmu. Dahi Lan Linge ditutupi dengan garis-garis hitam, dan sudut mulutnya melotot menjadi bakso kecil. Dia menggelengkan kepalanya dan membalas kemarahan kakak laki-lakinya, mengepalkan tinju kecilnya lagi dan lagi. Li Changshu tersenyum dengan tenang, memandangi awan putih di langit, dan menghitung waktu dan sudut saat dia dan adik perempuannya memasuki tempat pertemuan. Tapi perhitungannya adalah perhitungan yang tidak berguna. Dengan adik perempuan junior yang mempesona di sisiku, semakin sulit untuk mengurangi rasa keberadaan. My senior brother is too steady. Bab 7. Saat Li Changshu dan Linge mendarat di depan Balai Baifan, ratusan sosok sudah berkumpul di sini. Dari kejauhan, pria dan wanita muda berjubah tau dan rok panjang berbicara dan tertawa di sini, dan jarang terlihat bengkok jumlah. Penyuling ki wanita di sini tidak kurang dari pria, dan kebanyakan dari mereka memiliki wajah cantik. Dapat dikatakan bahwa Chunlan Kyuju memiliki kelebihannya sendiri, tetapi selalu ada beberapa yang menonjol dari keramaian, seperti bintang dan bulan yang cerah. Misalnya, Lan Linge di sebelah Li Changshu. Bukankah itu Linge dari Little Kyongfeng? Ini benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik, dan dikatakan bahwa bakatnya juga sangat bagus. Saya sudah berlatih ke 8 tingkat ki dalam 10 tahun pertama. Melihat saya akan bergegas ke alam transformasi dewa. Petik 2 titik. Siapa orang di sampingnya? Oh, kakak laki-lakinya, kan tampaknya hanya ada sedikit orang di puncak Kiong kecil, dan orang ini tampaknya tidak termasuk dalam 300 teratas, jadi saya tidak, aku ingat. Sepertinya nama Tao adalah Changshu. Nama ini benar-benar polos, bahkan unik. Jangan bergosip tentang murid Bifeng di belakang mereka. Bersikap sopan. Semua tetua di sekte mendengar bahwa puncak kita sangat sulit diatur. Bisikan itu jatuh ke telinga Li Changshu, seolah dia tidak menyadarinya. Dengan senyum hangat di bibirnya, tanpa melihat sekeliling, dia mengambil Lan Linge untuk melapor ke aula terlebih dahulu, lalu pergi ke sudut kosong untuk menunggu. Bel berbunyi tanpa henti, dan semakin banyak penyuling ki muda terbang dari puncak. Hari ini adalah pertemuan pengalaman keluar para murid yang diselenggarakan oleh Duxianmen setiap 5 tahun. Tujuannya adalah agar para murid keluar untuk melihat dunia dan meningkatkan pemahaman mereka tentang Taoisme. Untuk kegiatan semacam ini,
Setiap murid resmi di sekte dapat mendaftar untuk berpartisipasi sesuka hati, dan ada hingga 12 tujuan untuk dipilih, merawat murid di berbagai tahap kultivasi. Siklus Duxianmen untuk merekrut murid dalam skala besar adalah 200 tahun, yaitu 200 tahun adalah satu generasi. Di antara murid-murid generasi ini, orang dengan kemajuan tercepat dalam latihan dikatakan telah mencapai tingkat ke-6 dari alam pengembalian Void, mengejar banyak orang tua di sekte yang telah berlatih selama ribuan tahun tetapi memiliki kualifikasi biasa-biasa saja. Memurnikan Ki, mengubah dewa, kembali ke Void, dan kembali ke Dao, ini adalah 4 alam sebelum menjadi abadi, dan mereka juga menentukan kekuatan-kekuatan seseorang setelah menjadi abadi, serta batas atas dari ranah kultivasi dan perjalanan keabadian setelah menjadi abadi. Untuk seseorang seperti Lan Linge, yang telah berlatih selama 10 tahun, tetapi masih memuja seorang master yang tidak terkenal di sekte dan bahkan belum menjadi abadi, dia dapat berlatih ke tingkat ke-8 pemurnian Ki, yang mana secara alami membangkitkan banyak perhatian. Kedua kakak dan adik senior berdiri terpisah 3 kaki di bawah naungan pohon, dan banyak tatapan tertuju pada mereka. Sebagian besar pemilik tatapan ini merasa bahwa hubungan antara kakak dan adik senior tidak terlalu baik. Linge mematahkan sebagian kuncup Willow, dengan lembut melilitkannya di ujung jarinya, dan ragu untuk berbicara beberapa kali. Pasal 1 Bab 3 Covenant, jaga jarak 3 kaki di depan orang luar. Pasal 2 Bab 3 Covenant, jangan mengobrol di luar jika Anda tidak ada hubungannya. Kakak, kamu mau kemana? Tebak, jangan bilang, aku sudah bertanya padamu selama beberapa hari. Linge mendengus pelan, dan berbisik, pokoknya, aku akan pergi. Kemanapun kamu pergi, tapi aku mengawasimu. Li Changshu tersenyum dengan tenang, bibirnya sedikit terbuka, dan suaranya menembus langsung ke telinga Lan Linge, menggunakan metode transmisi suara. Junior Sister, Anda sekarang adalah Ki Refiner yang kecil dan sukses, dan Anda harus belajar menghadapi beberapa kesulitan secara mandiri. Lan Linge berkata dengan benar, saya diperintahkan oleh guru untuk mengawasi Anda. Jangan biarkan kakak senior Anda keluar dan buat masalah, dan kehilangan reputasi Little Kyong Feng kita. Li Changshu tersenyum sedikit, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah 6 lonceng berbunyi, sosok-sosok terbang keluar dari Aula Baifan, dan total lebih dari 60 praktisi Ki berdiri di udara. Mereka memiliki wajah dan temperamen yang berbeda, ada yang berambut abu-abu dan wajah keriput, dan ada yang terlihat seperti gadis berusia 28 tahun, namun kebanyakan dari mereka menunjukkan penampilan yang dewasa dan stabil. 63 murid ini sedikit membuka aura mereka, dan tiba-tiba ada keheningan di depan Aula Baifan, dan sosok di udara dikelilingi oleh sinar cahaya abadi. Ini adalah yang abadi dari berbagai puncak, yang bertanggung jawab atas tugas pengawalan untuk keluar mengalami saat ini. Mendengar teriakan burung bangau putih bertopi merah datang dari awan, dan seorang lelaki tua kurus duduk bersila di atasnya. Jika Anda melihat lebih dekat ke lelaki tua itu, Anda dapat melihat bahwa ada awan keberuntungan di belakangnya, dan di sana 2 melayang di sekelilingnya. Duo King Lian memiliki sikap yang luar biasa, auranya tidak terekspos sama sekali, tetapi memberi orang rasa keagungan. Ini adalah Master Zhong Yu, wakil Master Sekte dari Sekte Duxian. Dikatakan bahwa dia adalah Master Surgawi, salah satu dari 10 eksistensi teratas di Sekte Duxian. Tuan Zhong Yu tidak berbicara panjang lebar, kelopak matanya setengah tertutup, bibirnya terbuka, dan suaranya bergema di seluruh puncak utama. Saat kamu keluar kali ini, kamu harus selalu mengingat aturan sekte. Ujilah reputasiku di sekte abadi, dan jangan bertindak tidak pantas. Penghinaan, ada total 12 tempat yang harus dikunjungi untuk pelatihan kali ini. Baru-baru ini, setan telah menyebabkan bencana pada beberapa suku di pantai Tiongkok Timur Laut. Saya harap Anda dapat melenyapkan iblis dan melindungi jalan, dan melindungi suku yang sama. Tetua Ge, mari kita mulai. Ayo, Guru Zhong Yu pergi dengan derek, tidak tinggal lama, dan semua murid memberi hormat dan mengirim mereka pergi. Seorang lelaki tua berdiri di udara di depan aula membungkukkan tangannya ke depan untuk menerima perintah, dan kemudian berkata dengan lantang. Mereka yang pergi ke pantai Laut Cina Timur untuk membunuh setan, datang ke paling kiri, dan mereka tingkat kultivasi tidak lebih rendah dari tingkat ke-6 pemurnian Ki. Mereka yang pergi ke sini, hadiah didasarkan pada jumlah monster yang dihilangkan. Para murid di bawah segera mulai bergerak, dan hampir setengah dari mereka pergi ke sisi kiri depan aula, di mana tiba-tiba menjadi sedikit ramai.
Ini adalah praktik setiap konferensi pelatihan, di antara 12 tempat pelatihan, pasti ada satu yang relatif rendah kesulitan dan bahayanya, tetapi sangat kaya akan hadiah. Lan Linge menoleh untuk menatap kakak laki-lakinya, dan menemukan bahwa kakinya tidak bergerak sama sekali. Tujuan saudara benar-benar bukan untuk meraup keuntungan. Adik perempuan, tingkat kultivasimu masih rendah, ikuti saja mayoritas. Li Changshu membujuk melalui sebuah suara. Sudut mulut Lan Linge sedikit melengkung, dan berdiri diam dengan kakak laki-lakinya. Dengarkan saja suksesi tetua G. Penatua G terus berteriak, pergi ke perbatasan Tenggara Sensu Tengah untuk membunuh iblis dan iblis. Datang ke kanan dan tunggu, tingkat kultivasi Anda tidak boleh lebih rendah dari tingkat pemurnian Ki ke-8. Kali ini hanya puluhan murid bertindak, tetapi semuanya adalah kultivasi tidak buruk, semuanya dalam keadaan mengubah dewa. Sama seperti itu, di tengah teriakan tetua G yang terus-menerus, sejumlah murid mulai bolak-balik, memilih kemana harus pergi. Tempat pengalaman yang Elder G panggil kemudian, persyaratan minimum untuk basis kultivasi juga terus meningkat. Ketika Elder G memanggil, kebutuhan minimum adalah tingkat kedua dari alam transformasi dewa. Lan Linge menatap seniornya, mata cerah saudara laki-laki penuh air mata itu kebencian. Kultivasi aslinya adalah tingkat kedua dari transformasi dewa. Saudaraku, kemana kamu pergi? Li Changshu masih tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Segera, hanya ada 23 orang yang tersisa di lapangan yang belum pindah, dan hanya ada 2 tempat pelatihan tanpa pemberitahuan yang tersisa. 23 orang ini, kecuali sepasang saudara dan saudari di sudut, hampir semuanya adalah benih peri dari setiap puncak. Di antara murid-murid generasi ini, mereka adalah orang-orang yang telah dibudidayakan dengan penekanan, dan mereka semuanya berada di garis depan peringkat murid. Elder G melirik Lan Linge, dan kemudian berteriak. Mereka yang pergi ke Pulau Linyun di Laut Cina Timur untuk mengalami pengalaman menunggu di aula, dan tingkat kultivasi mereka tidak boleh lebih rendah dari tingkat ke-9 dewa. Alam transformasi. Di antara sekitar 20 orang yang tersisa, 17 orang berangkat pada saat yang sama, masing-masing melepaskan aura mereka sendiri. Semuanya berada di tingkat kedua atau ketiga dari alam pengembalian Void. Kekaguman datang dari sekitar, dan 17 murid dengan cepat terbang ke aula. Saat ini, hanya ada 6 orang di lapangan yang belum bergerak, dan mata semua murid dengan cepat terfokus pada seorang gadis yang mengenakan gaun peri merah menyala dan membawa pedang bermata lebar. Pada saat ini, gadis itu memejamkan mata dan berdiri diam, seperti peri yang tertinggal di dunia, seperti peri 9 hari, seolah-olah ada beberapa karakter besar yang melayang di sekujur tubuhnya. Orang asing tidak boleh masuk. Dia adalah salah satu murid kontemporer yang paling terkenal dari Sekte Duxian. Tidak hanya dia cantik dan surgawi, dia memiliki temperamen yang luar biasa dan sosok yang sempurna, dan bakatnya untuk berkultivasi abadi bahkan lebih menakjubkan. Tingkat keempat dari dunia, dia baru berada di sekte tersebut selama lebih dari 60 tahun, dan bakat seperti itu membuatnya sangat dihargai oleh Sekte Duxian, dan dia juga bergabung dengan kepala Sekte Potian Feng lebih awal. Yukin Suanya juga akan pergi ke Beisu. Tidak buruk. Li Changshu di sudut menunjukkan senyum tipis bepergian dengan penangkap mata, yang begitu menarik perhatian akan membuatnya kurang diperhatikan. Lan Linge di samping mengendus ringan beberapa kali dengan ujung hidungnya, dan segera mencium bau yang tidak biasa. Matanya bergerak bolak-balik antara senyum kakak laki-laki dan gadis dengan gaun peri merah menyala. Benar saja, sesuatu terjadi. Kemudian saya mendengar sedikit diskusi dari orang banyak. Kakak Suanya akan pergi ke Beiju Luzu untuk mengambil obat. Bukankah ini hal yang tak terhindarkan untuk kakak senior Suanya untuk membuat keputusan? Hati-hati, jaga hatimu, jangan menyinggung 2 pembudidaya dari puncak pemecah surga ini. Di udara, Penatua G mengerutkan kening dan menatap Li Changshu dan Lan Linge, saudara-saudari, menggelengkan kepalanya sedikit, dan terus berteriak keras. Para murid yang pergi ke hutan kacau di Tenggara Luzu di Beiju, harap masuk ke aula dan tunggu. Tempat ini sangat berbahaya, dan sering ada kerusakan murid, setidaknya harus di tingkat ke-9 dari alam transformasi dewa. Gadis berbaju merah menyala membuka matanya, dan sepasang mata Phoenix cukup jelas. Dia mengetukkan jari kakinya ke tanah, dan roknya bergoyang lembut tertiup angin, seperti bunga-bunga roh api yang mekar melayang ke istana dengan serangkaian mata.
Diikuti olehnya adalah seorang praktisi Qi muda yang sopan dan halus yang mengungkapkan auranya tetapi berada di tingkat kelima dari alam pengembalian Void. Matanya selalu tertuju pada sosok merah menyala di depannya, jadi wajar saja kalau kakak senior Yuan King. Li Changshu juga berjalan bersamaan, karena Yukin Suanya dan Yuan King menarik perhatian penonton, dan dia tidak diperhatikan oleh orang lain saat ini, yang membuatnya cukup nyaman. Dan dia baru saja mengambil 2 langkah ketika dia merasa kedinginan tanpa alasan, dan sepasang mata penuh kebencian mengikutinya seperti bayangan. Petik 2, kakak senior, mengapa kamu tiba-tiba pergi ke Beiju Lusu? Li Changshu hanya bisa merasakan angin dingin di belakangnya setelah beberapa saat. Dia menghentikan langkahnya, menoleh dan berkata dengan suara yang dalam, tentu saja aku akan mengumpulkan jamu. Cukup untukmu, kamu, Little Qiong Feng Linge. Tiba-tiba ada suara di udara berteriak, tetua Ge yang mengerutkan kening dan menatap sepasang saudara dan saudari, dan bertanya, apakah kamu masih ingin berpartisipasi dalam tamasya ini? Berpartisipasi, Lan. Linge mengangkat kepalanya dan menjawab, merasakan mata di sekelilingnya melemparkan dirinya sendiri, wajahnya yang cantik sedikit memerah. Jelas barusan jaraknya masih 1000 mil, tapi sekarang musim semi dan bunga-bunga bermekaran, perubahan ekspresinya cukup alami. Lan Linge buru-buru berkata, aku membiarkanmu mengkhawatirkannya, yang lebih tua, yang tingkat kultivasi murid masih relatif rendah, jadi saya sedikit tidak yakin sekarang. Saya telah memutuskan untuk pergi ke pantai Laut Cina Timur dengan semua saudara dan saudari. Petik 2, Penatua Ge mengangguk, menunjukkan senyum ramah, dan berkata dalam suara lembut, cepat dan kembali ke pertempuran, jangan tunda waktu keberangkatan yang baik. Ya, Lan. Linge dia diam-diam menghela nafas lega, dan ketika dia berbalik untuk mencari kakak laki-lakinya sekali lagi, tidak ada seorang pun di depannya. Sungguh, kenapa kamu harus pergi ke tempat berbahaya seperti itu? Dia menggembungkan sudut mulutnya dan mengeluh dengan suara rendah, aku bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun untuk berhati-hati. Hati-hati, kakak berbau. Ketika dia berbalik, Lan Linge telah memulihkan ekspresi normalnya, dan berjalan menuju kerumunan di kejauhan, datang beberapa talenta tersenyum dari berbagai puncak. Di aula, lebih dari selusin mata tertuju pada Li Changshu di sudut, kebanyakan dari mereka agak curiga, dan mereka tidak tahu siapa orang ini. Li Changshu melepaskan auranya secara diam-diam. Transformasi tingkat ke-9 menjadi dewa, melewati garis, dan murid saat ini berada di tingkat menengah ke atas. My senior brother is to study. Bab 8. Yuan King, Suan Ya, kamu adalah murid kedua dan keenam dari generasi ini, mengapa kamu buru-buru mengumpulkan tanaman obat? Du Lin Feng Liu Yaner, Xiaoling Feng Wang Qi, juga merupakan 20 besar dari generasi ini Lian Cai, kenapa kamu bergegas ke hutan harta karun Chaotic? Sekte kami sudah sangat pelit dengan murid muda. Beiju Luzu bukan tempat yang baik, tidak ada yang pergi ke sana 2 kali pertama. Ya, pojok Bai Van Hol. Perempuan peri berbau alkohol memiringkan kepalanya, menatap Li Changshu yang berdiri di belakang 4 murid muda yang mempesona, lalu menatap tongkat bambu di tangannya, menatap Li Changshu, dan mengulanginya 2 kali, kulitnya berangsur-angsur menjadi gelap. Qiong Feng kecil, Li Changshu, apa tingkat kultivasimu? Mengapa kamu pergi ke hutan harta karun Chaotic tepat setelah tingkat ke-9 Huasen? Pergi ke Laut Cina Timur untuk melawan setan udang itu. Sangat wajar, jelas demi keselamatan Li Changshu. Ada 2 labu anggur, 1 besar dan 1 kecil, tergantung di pinggang peri wanita. Dia juga sangat sederhana dalam pakaiannya, celana panjang, kemeja pendek, dan rambut coklat muda pendek hingga sedang outlier. Dari segi image dan temperamen, dia terlihat seperti murid tukang yang sudah lama terjepit dan menyerah pada dirinya sendiri. Untungnya, pinggangnya yang ramping diikat dengan potongan kain, blus linen yang hendak robek, dan sedikit paksaan yang muncul di tubuhnya dari waktu ke waktu, orang dapat langsung memahami bahwa ini adalah orang yang bukan peri yang lemah. Orang ini bernama Jiu Jiu, anggota sekte Potian Peak, tampaknya berusia awal 20-an, tetapi sebenarnya dia berusia 8 atau 900 tahun, dan telah abadi selama lebih dari 600 tahun. Takik keberadaan antara generasi murid dia masuk pada saat yang sama, sekarang dia mampu berdiri sendiri. Dia adalah satu-satunya penjaga di dalam gerbang menuju hutan harta karun kekacauan Luzu di Beiju, yang menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Li Changshu tampak serius, membungkukkan tangannya kepada ahli anggur terkenal, dan berkata, Paman ahli anggur,
saya perlu menemukan beberapa tumbuhan, dan ada satu yang hanya dapat ditemukan di Beiju Luzu. Kali ini saya harus merepotkan Paman Anggur Tuan. Jenis ramuan apa? Peri betina menggerakkan sudut mulutnya, dan ada sedikit rasa jijik di wajah yang sebenarnya sangat cantik itu. Aku punya sedikit kasih sayang dengan tuanmu. Ini untukmu, bawa ke Kiling di Penatua Pavilion Daosan. Sambil berbicara, peri wanita mengeluarkan sepotong batu giok dari blusnya yang bernoda anggur, dan melemparkannya ke Li Changshu. Hitung saja dalam pembayaran bulanan saya, pergi dan dapatkan ramuan yang Anda cari. Beiju Luzu juga Huasen tingkat 9 Anda dapat pergi ke sana. Jika Anda benar-benar mati di sana, saya akan dikurangi 10 tahun uang anggur milik Anda. Tuan yang menangis pasti akan datang kepadaku dan menangis. Hanya memikirkannya membuatku muak. Dua pria dan dua wanita di samping sedikit terkejut, dan mata mereka tertuju pada potongan batu giok. Kartu giok identitas sesepuh di sekte, begitu mudah diberikan kepada murid non-Tong Feng dari peringkat ke-9 Huasen. Paman Guru, Li Changshu tersenyum kecut, mengambil 2 langkah ke depan sambil memegang batu giok, dan menyerahkannya kembali ke peri perempuan. Jika aku punya pilihan, aku tidak ingin mengambil risiko pergi ke Beiju Luzu, tapi kali ini benar-benar tidak berdaya. Menurut peraturan sekolah, Paman tidak bisa menolak permintaan muridnya untuk pergi berlatih, dan meminta Paman untuk memenuhinya. Jiu sedikit mengernyit, menatap junior di depannya, yang menundukkan kepalanya, mendengus, dan merebut kembali potongan batu giok itu. Sungguh. Lalu siapa? Yuan Xing, suanya. Petik 2. Gadis dalam gaun peri merah menyala dan penyuling Qi muda yang lembut menjawab pada saat yang sama, muridnya ada di sini. Petik 2. Jiu berkata dengan marah, kalian berdua jika kamu punya waktu energi, bantu jaga dia. Murid menerima perintah, Yukin suanya setuju dengan ekspresi kosong. Tuan, jangan khawatir. Yuan King menatap Li Changshu dengan ramah, dan senyum di sudut mulutnya cukup lembut. Aku pasti akan merawat junior Brother Changshu. Jiu tidak bisa membantu tetapi meletakkan tangannya di dahinya, menghadap Li. Changshu itu hanya semburan keluhan, dia memulai lebih awal dari Anda dan suanya. Sungguh, Li Changshu, bagaimana Anda melakukannya? Setelah lebih dari 100 tahun berkultivasi, Anda belum mencapai alam pengembalian Void. Lupakan saja, kondisi Qiong Feng kecil Anda tidak buruk untuk dapat mengikuti sebagian besar murid. Petik 2. Yuan King menunjukkan rasa malu, tetapi segera membungkukkan badannya. Maaf, Brother Changshu. Li Changshu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, merasa sedikit emosional di dalam hatinya. Seorang gadis dengan kelumpuhan wajah dan pria yang hangat, pasangan ini juga sangat cocok. Tapi itu tidak ada hubungannya denganku. Li Changshu tiba-tiba merasakan 2 tatapan yang tidak disengaja, dan dia tidak repot-repot menyelidiki apapun. Dia dengan tenang berterima kasih kepada Jiu, lalu berbalik dan membungkuk pada Yukin suanya dan Yuan King, lalu mundur ke mereka berempat. Di belakangnya, dia berdiri diam-diam. Kedua tatapan itu secara alami dilemparkan oleh 2 lainnya. Liu Yaner, yang mengenakan rok kuning muda, dan Wang Qi, yang mengenakan jubah tau biru. Keduanya adalah master tingkat atas dari alam pengembalian Void di antara para murid generasi ini, dan mereka adalah 2 bibit abadi yang luar biasa. Meskipun tatapan mereka barusan tidak memiliki niat baik, mereka tidak terlalu jahat, paling banyak mereka sedikit jijik. Li Changshu berdiri dengan tenang, mendengarkan suara terus-menerus menembus langit di luar, dan sekelompok murid terbang di bawah perlindungan yang abadi. Dia juga memisahkan gumpalan kesadaran spiritual, dan memeriksa beberapa alat penyimpanan di tubuhnya. Ini bukan kebiasaan pandai merapikan. Penting untuk menyimpan pil, alat sulap, dalam kategori yang berbeda, benda yang disimpan dalam alat sulap ini sebenarnya persis sama, dan pil, alat sulap, batu roh, semua dibagi menjadi bagian yang sama. Dibagi rata menjadi 3 bagian. Gelang di pergelangan tangan kiri adalah alat penyimpanan utama, untuk berjaga-jaga. Liontin di leher adalah alat penyimpanan cadangan, dan tas kain yang diikatkan di paha adalah cadangan untuk berjaga-jaga. Tambahkan senjata ajaib cadangan untuk penyimpanan. Persiapan, lebih banyak selalu tepat saat pergi berlatih, terutama jika Anda pergi ke tempat berbahaya seperti Luzu di Beiju. Kali ini, Li Changshu juga membawa sebagian besar kekayaan keluarganya. Separuh lainnya, memberikan pembelaan diri pada saudari junior. Setelah setengah hari, labu besar perlahan terangkat ke udara di depan aula.
Immortal Jiu Jiu berdiri di atas mulut labu dengan tangan terlipat, sikapnya yang mengesankan sangat luar biasa. Beberapa murid muda berdiri diam di sekitar labu, semuanya berdiri kokoh. Ketika labu terbang keluar dari formasi, Immortal Jiu Jiu mencubit segel dengan kedua tangan, dan labu anggur memancarkan cahaya hijau muda, dan sebuah film ditempatkan di sekitarnya untuk mengisolasi angin eksternal. Kemudian mengarahkan jarinya ke barat laut, labu anggur mulai berakselerasi perlahan. Semuanya santai, jangan gugup, tidak banyak aturan saat kamu keluar dari gerbang gunung. Jiu Jiu menguap, dan duduk di mulut labu sendirian, dengan kedua kakinya di kedua sisi labu mulut. Tanpa gambar bersandar, dia dengan santai mengambil labu anggur di pinggangnya, dengan senyum puas di bibirnya. Menyesap perlahan, Jiu Jiu sedikit tersipu di wajahnya, dan melelehkan erangannya menjadi angin, memancarkan rasa puas dan nyaman di seluruh tubuhnya, lalu menoleh untuk melihat kelima murid muda di belakangnya. Yang terjauh darinya adalah Li Changshu yang sedang duduk di belakang labu. Ada jarak pendek antara Li Changshu dan yang lainnya, dan tubuhnya tetap tegang. Dia tidak bermeditasi seperti yang lain, dan dia memegang dua jimat kertas kuning di ujung jari kirinya. Liu Yaner dan Wang Qi berada di tengah labu, dan mereka juga diam-diam mengatur nafas mereka saat ini. Yang paling dekat dengan Jiu Jiu adalah Yukin Suanya, yang sedang bermeditasi satu kaki di belakang Jiu Jiu, dengan pedang besar mendatar di depannya. Di belakang Yukin Suanya, Yuan King yang ramah berkata dengan suara lembut, "Saudari junior, saya pasti akan membantu Anda menemukan Huo Huo Ming Xin Chao kali ini." Yukin Suanya sedikit mengernyit, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kakak senior Yuan King, jangan khawatirkan, aku ini adalah masalah kultivasi saya sendiri, dan tidak ada orang lain yang perlu campur tangan." Yuan King tersenyum lembut, "Satu orang lagi selalu satu kesempatan lagi." Yukin Suanya tidak banyak bicara apa, terus bermeditasi dengan mata tertutup, dikelilingi gumpalan aura seperti api, begitu indah hingga tidak ada jalan buntu. Jiu Jiu, yang juga menonton, mengangkat alisnya ke arah Yuan King. Yuan King membuat ekspresi tak berdaya, dan terus bermeditasi tiga kaki di belakang Yukin Suanya, senyum di mulutnya berangsur-angsur memudar. Tes, ini pertunjukan bagus lainnya di mana daun-daun yang jatuh penuh kasih sayang dan air yang mengalir tidak disengaja. Jiu menyesap anggur abadi, masih penuh makna dan sisa rasa yang tak ada habisnya, tapi dia hanya bisa menggantung labu itu kembali ke pinggangnya dengan enggan. Bersandar di tepi mulut labu, dia menatap Yunsu Yunjuan di bawah langit biru, sedikit melamun. Setelah terbang seperti ini untuk beberapa saat, Jiu Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak menyentuh labu di pinggangnya lagi, tetapi dia ragu-ragu sejenak dan kemudian berhenti, berkata, "Perlu 2 hari 3 malam untuk terbang ke Luzu di Beiju, kalian hanya berencana untuk bermeditasi seperti ini." Wang Qi itu, nyanyikan lagu kecil untuk Paman. "Paman Jiu." Wang Qi buru-buru berkata, "Bagaimana saya bisa bernyanyi?" Jiu Jiu tiba-tiba tampak jijik, "Kalau begitu kamu siapa lagi?" "Changshu, kan?" Li Changshu menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, tetapi malah menggunakan metode transmisi suara, mengingatkan Jiu Jiu, "Tuan, sepertinya ada sosok Tao di awan di belakangmu." "Hah?" Petik 2. Jiu Jiu mendongak, dan berkata kembali kepada Li Changshu dengan tenang, "Di tanah besar Wubuzu, ada banyak penyelingki yang bisa terbang ke langit dan melarikan diri dari tanah. Jangan ribut, tempat ini jauh dari Duxianmen kami." "Itu tidak jauh." Karena itu, Jiu Jiu masih menyebarkan rasa keabadiannya, dan tidak lama kemudian, kecepatan labu besar Yukong juga mulai melambat dengan mantap. Saat lain, labu besar itu tergantung di udara tanpa bergerak. Jiu Jiu masih duduk di sana dengan santai, dan berteriak keras, "Saya tidak tahu apa urusan rekan Tao di awan ini yang telah bersama kita begitu lama." Segera, pria yang bermeditasi di atas labu keempatnya segera membuka mata mereka, dan Li Changshu, yang telah mengamati bagian belakang, menarik tangan kanannya ke dalam lengan bajunya, dan menggenggam senjata ajaibnya dengan jari-jarinya. Di balik awan, sesosok kekar terbang keluar. Orang ini mengenakan surat berantai, dengan wajah kasar, dan aura tebal dan tebal di sekujur tubuhnya, dengan kapak besar tergantung di punggungnya. Kekal, Li Changshu merasakan dengan hati-hati, sepertinya orang ini sudah lama tidak menjadi peri, dan dia tidak memaksakan diri. Setelah ratusan kaki, pria kekar itu mengepalkan tinjunya ke Jiu Jiu, dan berkata dengan lantang, "Saya adalah penjaga di depan Istana Nasional Honglin di Shenzhou Timur, dan saya di sini untuk melindungi Yang Mulia Putri ke-6. Jika ada pelanggaran,
tolong jangan salahkan yang lebih tua. Petik 2, 6 putri. Jiu memiringkan kepalanya dan menatap kedua murid perempuan di belakangnya. Mata Li Changshu juga tanpa sadar tertuju pada Liu Yaner, yang memiliki wajah agak bulat dan kembang api kecil, tapi Liu Yaner menatap langsung ke murid wanita muda lainnya. Yukin Suanya berkata dengan nada yang sangat dingin, "Kembalilah, jangan khawatirkan aku." Putri, penjaga di depan aula, muncul tiba-tiba saat mereka akan pergi ke Beijulusu. Li Changshu mengangkat ujung hidungnya sedikit, dan mencium, semacam rutinitas. My senior brother is too steady. Bab 9, Yang Mulia, Jenderal terakhir datang ke sini atas perintah penguasa negara. Kembali seperti ini, sangat sulit untuk kembali. Negara, musuh akan bergerak, dan Tuan khawatir mereka akan menyerangmu secara diam-diam. Yang Mulia, izinkan Jenderal terakhir menemanimu dalam perjalanan dan menunggumu setelah kembali ke Duxianmen. Jenderal akan kembali sendiri. Petik 2, Yukin Suanya mengerutkan kening ringan, dan sekarang ada sedikit ketidakberdayaan di wajah cantik yang awalnya tanpa ekspresi. Yuan King membujuk, "Saudari Suanya, kita akan pergi ke Beijulusu, di mana ada tempat-tempat berbahaya di mana-mana. Dengan lebih banyak Jenderal Yuan, kita bisa menjaga lebih banyak orang." Li Changshu tiba-tiba berkata, dan berkata dengan tenang, "Saudara muda Yuan Xing sebelumnya hanya mengenal jenderal ini. Saya tidak mendengar jenderal melaporkan namanya sekarang. Dan saya juga memujanya bersama. Jenderal bernama Yu Wenling, adalah jenderal paling terpercaya dari ayah Suanya, dan dia bertanggung jawab untuk menjaga pihak Suanya pada hari kerja. Kali ini dia bergegas untuk menjaga, jelas karena situasinya benar-benar berbahaya." Petik 2, ternyata tahu bahwa gadis lumpuh dan anak laki-laki yang hangat masih menjadi kekasih masa kanak-kanak. Li Changshu menangkupkan tangannya dan berkata, "Aku terlalu banyak bicara." Putri ke-6 yang mulia, Yu Wenling mengerutkan kening. Yukin Suanya memandang Jiu yang sedang berbaring di mulut labu, dengan sedikit permintaan di matanya. Tidak menghalangi, Immortal Jiu melambaikan tangannya di tepi mulut labu, dan suaranya sedikit malas, "Karena itu penjaga keluargamu, ayo pergi bersama, pria besar yang baru saja menjadi peri tidak bisa menyerahkan tangan kita." Ombak yang luar biasa, ini, pria besar, pergi dan duduk di belakang labu. Jangan bersuara nanti, tidak benar meminta Anda untuk mengikuti, tapi untungnya, tidak ada batasan dalam peraturan sekolah bahwa pemula tidak dapat diikuti oleh penjaga mereka sendiri ketika mereka keluar. Yuan Linghe itu menangkupkan tangannya dan berkata, "Terima kasih, Tetua Abadi." Setelah mengatakan itu, pria besar itu melayang di belakang labu besar dengan kapak raksasa di punggungnya. Jiu menunjuk satu jari, dan cahaya peri di sekitar labu besar perlahan membuka celah. Melihat ini, Li Changshu mengambil 2 langkah ke samping dengan tenang, lalu berjalan ke depan labu dari samping, dan bertanya dengan tangan tertangkup, "Paman ahli anggur, bolehkah aku duduk di belakangmu?" Jiu sebentar, Don tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. "Kenapa? Kamu sudah berusia lebih dari 100 tahun dan masih malu dengan orang asing. Ayo duduk, tuanmu benar ketika dia berkata kamu berhati-hati." "Kakak, Li, silakan duduk di sini." Yukin Suanya berdiri atas inisiatifnya sendiri, tersenyum meminta maaf pada Li Changshu, dan mengambil inisiatif untuk mundur 2 langkah. "Permisi." Li Changshu mengangguk, mengabaikan 2 tatapan tajam di belakangnya, dan dengan tenang duduk di tempat Yukin Suanya barusan. Kedua tatapan ini masih datang dari Liu Yaner dan Wang Qi, tampaknya sedikit tidak puas dengan sikap eksklusif Li Changshu, mungkin karena mereka merasa telah kehilangan toleransi yang seharusnya mereka miliki sebagai murid Duxianmen. Li Changshu secara alami memilih untuk mengabaikannya. Immortal Jiu terus menerbangkan labu ke langit, dan menuju ke utara. Liu Yaner dan Wang Qi tampaknya mencoba mengejek Li Changshu, dan bahkan keluar dari jalan mereka untuk berbicara dengan Yu Wenling. Namun, Yu Wenling, seorang pria berotot dan pendiam, dan mereka bertiga mengobrol dengan canggung. Untuk sementara waktu, dan terdengar beberapa kali suara yang merusak suasana. Yuan King akhirnya merasa tidak tahan lagi, dan mengambil inisiatif untuk bergabung dalam obrolan, sehingga suasana menjadi lebih halus. Namun, Li Changshu sama sekali tidak memperhatikan mereka. Ia tetap menyimpan tangannya yang satu di dalam borgol, sementara gumpalan kesadaran spiritual terlihat tersebar di sekelilingnya. Sebelum memutuskan untuk pergi ke Tenggara Beijulusu secara pribadi,
Li Changshu juga berpikir dengan matang dan berkonsultasi dengan Deacon Bai Fan Hall yang dulu ia kenal. Meskipun latihan Jiu-Jiu belum dilakukan selama kurang dari 1000 tahun, kekuatannya luar biasa. Makhluk ini juga memiliki kekuatan supernatural yang kuat serta beberapa senjata sihir yang dianugerahkan secara pribadi oleh kepala sekte. Dikatakan bahwa tingkat kultivasinya mendekati ke negeri dongeng. Tingkat kultivasi seorang praktisi Qi normal setelah menjadi abadi adalah Yuan Xian, abadi sejati, abadi surgawi, Jin Xian, Daluo, dan Hunyuan Wuji secara berurutan, yang dikenal sebagai Tao of Immortals. Lebih penting lagi, Jiu-Jiu adalah salah satu dari sedikit makhluk abadi di sekte yang memiliki sedikit persahabatan dengan tuannya. Li Changshu awalnya mengira hanya sedikit orang yang pergi ke Beiju Luzu untuk berlatih, dan lebih aman memiliki peri ini di sisinya daripada pergi ke Beiju Luzu sendirian. Namun, ia tidak pernah mengira situasi seperti itu tiba-tiba muncul di jalannya. Melirik Yuan King dan Yu Wenling dari sudut matanya, Li Changshu berpikir diam-diam di dalam hatinya, dan perlahan menutup matanya. Ia merasa untung bisa menjadi lebih dekat dengan paman bartender, sehingga ia merasa lebih aman. Hei, minum saja, masih jauh dari sana, jangan lewatkan, jangan lewatkan. Peri, anggur yang duduk mengangkang di mulut labu tertawa aneh, memeluk labu yang dipegangnya, dia diam-diam mengerutkan bibirnya lagi, wajahnya langsung memerah, dan dia masih menjilat bibirnya dengan keinginan yang tidak terpuaskan. Li Changshu, benar saja. Ayo cari alasan untuk keluar dari tim dan pergi sendiri. Saya di atas. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan selama setengah hari. Matahari terbenam dan malam sudah berakhir, dan langit sudah penuh dengan bintang. Duduk di labu yang panjangnya lebih dari 10 kaki, dikelilingi oleh cahaya peri berkabut, mencium aroma samar anggur di ujung hidungnya, Li Changshu memegang gulungan potongan bambu dan membacanya dengan tenang. Beberapa orang lainnya telah memasuki latihan meditasi, termasuk Mausolem Yuan yang duduk di belakang. Mata Jiu-Jiu setengah terbuka, dan dia berbaring bersandar di depan labu besar, membiarkan angin meniup rambut pendeknya yang berantakan. Penampilannya memang sangat berbeda dari gajah peri biasanya, dan bisa dikatakan dia penuh kepribadian. Li Changshu diam-diam menikmati Taoisme yang tercatat di slip, dan menyimpulkan bagaimana Taoisme bekerja, tetapi kesadaran spiritual di sekitarnya masih tidak mundur, dan dia terus memantau area sekitar 10 kaki. Karena dia telah menjalani latihan kewaspadaan yang disengaja sebelumnya, hal ini tidak menjadi beban baginya. Sebuah labu anggur tiba-tiba muncul di depan matanya. Li Changshu menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, dan berkata, "Terima kasih, Paman, saya tidak pandai minum." Berdiri, duduk di tepi mulut labu, menggoyang lembut bagian tubuh terbersih, sepasang kaki ramping. Setelah cegukan, Jiu-Jiu bertanya dengan santai, "Umur panjang, tuanmu akan menjadi peri." Menatap paman bartender di depannya, Jiu-Jiu sebenarnya adalah salah satu dari sedikit orang yang telah mengunjungi Little Qiongfeng dalam 100 tahun sejak dia mulai. Jiu-Jiu menghela nafas, dan dengan sengaja menggunakan nada kuno, membelakangi Li Changshu dan mendidiknya. "Kami memiliki hubungan yang baik saat itu, tapi sayang sekali tuanmu, yang awalnya berbakat, tapi menderita cedera setelah menyakiti Dao Ji, saya tidak bisa menebusnya sampai sekarang. Umur panjang, jangan berpikir bahwa tuanmu belum menjadi abadi. Pemahamannya tentang Taoisme sekte Duxian kita tidak kalah dari yang lain abadi berusia ribuan tahun." "Apa yang Tuan Paman katakan?" Li Changshu tersenyum kecil, dan sedikit menyipitkan matanya, tetapi dia jarang menunjukkan ekspresi seperti itu di depan orang lain selain tuan dan saudari muda. Li Changshu berkata, "Tuanku selalu memberikan segalanya untuk mengajariku dan adik perempuanku. Bagi kami, tuan itu seperti orang tua. Paman saya pertama kali memulai, saya mendengar orang mengatakan bahwa Qiongfeng kecil Anda memiliki nasib buruk, jadi sepertinya itu benar-benar tidak salah. Ambil di sini, tuanku paman akan menunjukkan bakat Anda. Saya ingat bahwa bakat Anda cukup bagus ketika kamu mulai, bukan? Jangan bingung dengan tuanmu yang kacau." Li Changshu tiba-tiba mengerutkan kening, meskipun paman ahli anggur di depannya memiliki niat baik, tapi jika ini terdeteksi dengan menyentuh tubuh, pihak lain adalah penguasa negeri dongeng yang sebenarnya, dan tingkat kultivasi yang dia sembunyikan dengan formula ajaib pasti akan terungkap. Jiu-Jiu telah mengulurkan tangan kanannya memancarkan aroma anggur ke arahnya, dan Li Changshu tanpa sadar menggerakkan pantatnya ke belakang,
dan berkata sambil mencibir, "Tuan, saya khawatir tidak pantas bagi pria dan wanita untuk saling mencium." "Sayang, siapa yang mengatakan itu? Saya belum pernah mendengarnya." Jiu Jiu tiba-tiba tampak jijik. Apa yang dikejar oleh praktisi Qi dari generasi saya adalah menjadi tidak terkendali dan bebas di dunia, dan etiket dunia yang berantakan itu, apa yang kamu lakukan? Ayo, ulurkan tanganmu. Mungkinkah ada yang salah dalam latihanmu? Aku ingat bahwa bakatmu tidak buruk. Tuan, ini tidak pantas. Beberapa tahun yang lalu, saya murid tiba-tiba menderita penyakit kejang ketika dia menyentuh seorang wanita. Li Changshu berdiri dalam sekejap, membalikkan langkah kakinya, dan mengeluarkan dua bayangan tubuhnya. Gerakannya bulat dan halus, dan dia muncul tepat di belakang Yukin Suanya, menatap Jiu Jiu dengan senyum masam di wajahnya. Jiu Jiu berkedip, tiba-tiba sepertinya menemukan sesuatu. Cara orang ini mengubah tubuhnya barusan. Yulong Tanyunbu, bertahun-tahun, selama ini, murid itu telah bekerja keras dalam kultivasinya, dan dia tidak pernah setengah-setengah. Hah, sentuhan lembut ini. Li Changshu menatap jari ramping putih muda yang menusuk ringan di paha bagian dalamnya, dan beberapa garis hitam langsung menggantung di dahinya. Melihat sepanjang jari ramping, itu adalah lengan giok putih halus, seolah-olah diukir dengan hati-hati dari giok putih suet, dan kemudian ke atas, ada tali bahu merah menyala, kerah, dan sedikit bengkok, dengan wajah cantik dengan sedikit rasa ingin tahu. Yukin Suanya, beberapa tahun yang lalu, saya tiba-tiba menderita penyakit kejang di sekujur tubuh saya ketika saya menyentuh seorang wanita. Sudut mulut Li Changshu berkedut liar, tapi dia membuat keputusan hampir seketika. Ini juga orang yang kejam. Pada saat ini, terlepas dari gambaran luarnya, seluruh tubuhnya mulai sedikit gemetar. Dia mengertakkan gigi dan mengendalikan ototnya untuk berputar, wajahnya menunjukkan rasa sakit, matanya berputar ke atas, dan busa putih muncul di mulutnya. "Nima, Yukin Suanya, bukankah kamu gunung es? Cahaya jiwa, my senior brother is too steady." Bab 10. Mulai dari kota ini ke utara, terdapat perbatasan beracun Beijuluzu yang berjarak 300 mil lagi, dan wilayah paling perbatasan adalah tempat di mana 5 murid Duxianmen pergi berlatih, hutan miasma keos. Bukit-bukit tandus di luar perbatasan acap kali menjadi kontras tajam dengan hutan hitam yang selalu tertutup racun, dan menjadi batas yang jelas. Semakin dekat ke perbatasan hutan beracun, Jiu Jiu berubah menjadi sosok yang berbeda, matanya penuh kewaspadaan, dan kesadarannya selalu memantau angin dan rumput dalam radius ratusan mil. Ketika ia memimpin rombongan terbang di ketinggian rendah, ia menggunakan kekuatan abadinya untuk membuat awan putih, dan ia juga membawa labu besar sepanjang 3 kaki di belakangnya yang bercahaya biru muda, siap untuk digunakan kapan saja untuk melawan orang yang mengancam. Akhirnya, di tepi hutan beracun, Jiu Jiu turun dari awan putih, berbalik dan menatap kelima murid dengan wajah serius. "Menurut aturan, durasi pengalaman ini adalah 20 hari. Terhitung sejak kamu memasuki hutan harta karun Chaotic Miasma, jika kamu mundur sebelum 20 hari, itu akan dianggap sebagai kegagalan dari pengalaman ini, dan kamu akan dihukum oleh sekte ketika Anda kembali." Wang Jiu berkedip, dan nadanya tiba-tiba menjadi jauh lebih ringan. "Sebenarnya, itu hanya memotong pembayaran bulanan dan sebagainya. Tidak berbahaya. Jika Anda menghadapi bahaya, selamatkan hidup Anda. Jika Anda merasakannya sulit, Anda harus segera mundur. Jangan berani. Saya akan menunggu di sini. Anda, karena tujuan pelatihan Anda adalah untuk mempertajam murid Anda, secara alami tidak mungkin mengikuti di belakang Anda, dan sama sekali tidak mungkin menjadi milik Anda pengawal pribadi. Pria besar ini juga tinggal di sini, jadi tunggu di sini." Yu Wenling membungkukkan tangannya dan memohon, "Jenderal terakhir saya diperintahkan untuk datang untuk melindungi Yang Mulia Putri ke-6, dan meminta kepala peri untuk izin." Jiu Jiu berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah Anda ingin tinggal di sini sendiri, atau Anda ingin diikat di sini oleh saya?" Petik 2. Jenderal Yuan, harap tunggu di luar, semuanya harus dipatuhi. Pengaturan oleh Paman Wain Tuan. Yukin Suanya berbicara dari samping, mengungkapkan keagungan yang samar, jelas memberi perintah sejak kecil. Jenderal terakhir menerima perintah. Yu Wenling berkata dengan suara yang dalam, lalu mengerutkan kening dan menatap Yuan King. Yuan King segera berkata dengan keras, "Jenderal Yuan, jangan khawatir, saya akan melindungi saudari Suanya bahkan jika saya mempertaruhkan nyawa saya." Yukin Suanya tidak menanggapi ini,
mempertahankan ekspresi hariannya sebagai gunung es di atas permukaan. Sebaliknya, Li Changshu berdiri di belakang Jiu Jiu, mengamati Yuan Qing dan Yu Wenling di sekitarnya selama beberapa saat. Saya masih merasa kedua orang ini agak licik, pikirnya. Jiu Jiu berdeham, dan melanjutkan, saya akan memberikan 2 saran kepada kalian. Pertama, saling membantu di dalam. Ingatlah bahwa kalian berasal dari sekte yang sama, dan cobalah untuk menghindari bertindak sendiri. Yuan Qing dan Xuan Ya, 2 basis kultivasimu. Jika kamu punya energi cadangan, kamu bisa membantu orang lain. Yuan Qing tersenyum dan berkata, Guru, jangan khawatir. Yukin Xuan Ya juga berkata, saya menerima perintah. Immortal Jiu Jiu melanjutkan, kedua, jangan terlalu menuntut. Jangan mencoba yang terbaik untuk menemukan ramuan obat secara kebetulan. Ramuan berharga sering dilindungi oleh binatang buas. Tak satu pun dari binatang buas ini bodoh, dan kamu adalah tonik terbaik mereka. Berkicau tentang hal itu, Jiu Jiu membuat gerakan tiba-tiba, tangan kirinya secepat hantu, dengan lembut mencubit wajah Yukin Xuan Ya. Terutama kamu yang memiliki daging yang lembut dan empuk, kata Jiu Jiu sambil terkekeh aneh. Tuan, tolong hargai dirimu sendiri, kata Yukin Xuan Ya dengan cemberut. Jiu Jiu mengeluarkan 5 buah batu giok berbentuk kuncup bulan sabit dari dadanya, dan melemparkannya ke tangan 5 orang. Ini adalah batu giok pembawa pesan untuk bantuan. Jika kamu dalam masalah, hancurkan saja, dan saya akan merasakannya dan bergegas untuk menyelamatkan. Menggunakan huruf giok berarti kamu telah melepaskan pengalaman ini sendiri, dan kamu tidak bisa kembali lagi. Hanya membayar bulanan, bukan masalah besar. Pergi, hati-hati, jangan sampai benar-benar mati di dalamnya. 5 murid menggeser batu giok pengirim surat dengan hati-hati. Setelah itu, mereka menyembah peri anggur dan memasang jimat anti racun di tubuh masing-masing. Yukin Xuan Ya dan Yuan Qing memimpin jalan menuju hutan beracun. Li Changshu mengikuti dari belakang, hanya setengah langkah di belakang mereka. Tiba-tiba, Li Changshu berhenti sejenak. Dia melekatkan 3 jimat tahan racun pada jubah dan pakaian dalamnya. Dengan begitu, ia merasa aman karena tidak perlu khawatir jimat-jimatnya akan hilang tanpa sebab dan bisa diganti setiap beberapa hari. Saat mereka berjalan, angin bertiup dan kaki Li Changshu ditendang dari samping. Dengan gerakan canggung, Li Changshu mengambil 2 langkah ke depan, tapi Fei Jiao dengan mudah mengelakinya. Jiu Jiu yang berada di depan memarahi Li Changshu untuk lebih berhati-hati karena ia adalah murid tingkat ke-9 dari transformasi dewa. Li Changshu menurut dengan sopan, tetapi dia juga memperingatkan Jiu Jiu dengan suara pelan. Setelah itu, ia berjalan dengan cepat dan menggantung di ujung kelompok. Tiba-tiba, racun menyerang mereka. 4 murid di depan mengaktifkan jimat penghindar racun mereka dan melindungi diri dengan film transparan. Namun, Li Changshu yang sangat hati-hati menempelkan 3 lapis jimat pada tubuhnya dan kesulitan bernapas. Meski begitu, ia merasa udara yang dihisap sangat segar. Wang Qi berdeham dan berkata dengan keras, ikutlah denganku nanti, Brother Changshu. Aku sebenarnya di sini untuk mencoba keberuntunganku. Saya tidak punya ramuan apapun yang harus saya temukan, jadi saya tidak harus pergi ke saudara junior terganggu Yuan Xing dan yang lainnya. Petik 2. Bagus. Li Changshu memberi Wang Qi senyuman penuh pengertian, dan yang terakhir juga mengangkat alis ke arah Li Changshu, dan keduanya memiliki pemahaman diam-diam. Mungkin, ini adalah kesadaran. Menjadi bola lampu, operasi di Beijuluzu, mereka yang belum menjadi abadi harus berusaha menghindari. Aku sangat tersinggung barusan, aku masih menantikan kakak senior Haihan. Duduk di depan labu besar, Li Changshu memasang wajah tenang, menatap Yukin Xuan Ya yang menundukkan kepalanya dengan tangan terlipat di depannya. Meskipun dia sangat ingin mengeluh, tetapi dia hanya bisa mengatakan beberapa kata. Li Changshu merasa bahwa mata yang tertuju padanya tidak memiliki rasa jijik dan ketidakpuasan seperti sebelumnya, melainkan penuh simpati dan rasa kasihan. Umur panjang, Immortal Jiu Jiu terbatuk, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu harus menjadi iblis di dalam hatimu, mungkin karena kamu dan tuanmu telah dikurung di pegunungan sepanjang tahun untuk berlatih. Kakak Changshu, Yuan Qing melayang jauh dari samping datanglah, ambil sebotol eliksir, dan katakan dengan suara rendah, ini adalah eliksir untuk menjernihkan pikiran dan memusatkan pikiran. Mungkin bermanfaat untuk penyakit saudara.
Terima kasih, saya menghargainya. Li Changshu tersenyum canggung, segera memahami sesuatu, dengan terampil mengubah topik. Dengan memanfaatkan kesempatan ini, Li Changshu memperhatikan reaksi dari beberapa orang di sekitarnya. Yu Wenling terus bermeditasi dengan mata tertutup, tanpa memperdulikan lelucon kecil yang terjadi di sekitarnya. Liu Yaner menatapnya dengan simpati, sementara Wang Qi memandangnya dengan penuh emosi. Dapat dikatakan bahwa senior ini memiliki kualifikasi kultivasi yang biasa dan telah jatuh ke dalam setan. Sulit bagi seseorang untuk menemukan pendamping Tao yang cocok dan hidup dalam kultivasi memang sangat sulit. Namun, ini merupakan hal yang umum di Duxianmen untuk berlatih sebagai pasangan Tao. Setelah beberapa percakapan, Yuan King mundur ke belakang dan Wang Qi mengobrol dengannya. Li Changshu hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Tampaknya, selain Yuan King, murid-murid dari generasi yang sama memiliki pemikiran yang sederhana dalam berlatih Tao, walaupun mereka sudah tua. Beberapa dari mereka bahkan dianggap sebagai siswa terbaik di antara generasinya, dan menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk berlatih tanpa banyak interaksi dengan orang lain. Namun, kekacauan kecil ini akan segera berakhir. Tidak lama kemudian, suasana di sekitar labu menjadi sunyi lagi dan semua orang kembali bermeditasi dan berlatih. Li Changshu dengan senang hati membuka gulungan yang dipegangnya, tanpa terpengaruh oleh suasana di sekitarnya. Immortal Jiu Jiu duduk di depan dengan tangan terlipat, memikirkan bagaimana membantu Li Changshu mengatasi setan-setannya dan kembali ke kehidupan kultivasi yang bahagia. Mungkinkah aku harus menggunakan pesona seorang wanita untuk melawan racun dengan api? Pikir Jiuxian pada dirinya sendiri, sambil tertawa dengan aneh. Ia tiba-tiba menambahkan pengaturan untuk dirinya sendiri, tetapi Li Changshu tidak terlalu peduli dengan pikiran Immortal Jiu Jiu. Walaupun hanya untuk menghindari pemeriksaan kualifikasi Master Anggur, hal tersebut merupakan tindakan bijak. Namun, saya akan selalu memperhatikan detail ini di sepanjang perjalanan. Li Changshu mudah tetap waspada. Tuan Changshu, panggilan tiba-tiba terdengar dari belakang. Li Changshu berbalik dan melihat wajah menyesal dari Yukin Suanya. Meskipun Li Changshu benar-benar ingin mengatakan sesuatu saat ini, tolong pertahankan pengekangan dan kebanggaan yang seharusnya dimiliki oleh seorang wanita cantik gunung es, tetapi pada akhirnya dia hanya bisa menunjukkan sedikit senyuman, melambaikan tangannya untuk memberi isyarat padanya untuk tidak mengatakan lebih banyak, menoleh dan terus membaca koran. Yukin Suanya mengatupkan bibirnya, permintaan maaf di matanya tidak pernah surut. Dan perasaan spiritual Li Changshu dengan tajam menangkap bahwa Yuan King, yang menutup matanya di belakangnya, sedikit mengernyit. 2 hari kemudian, Dongsheng Sensu, yang berpenduduk jarang dan dipenuhi sekolah peri, berangsur-angsur tertinggal. Sepanjang jalan, labu besar terbang di awan dan kabut, siang dan malam tanpa henti, dan akhirnya tiba di perbatasan barat laut Dongsheng Sensu. Li Changshu tidak pernah berlatih sepanjang jalan, dan memusatkan perhatiannya pada sekelilingnya. Dia sering bisa melihat sosok Yukong melintas di ujung pandangannya. Untungnya, mereka tidak menemui hambatan apapun di sepanjang jalan. Jiu Jiu menggeliat, dan labu besar itu mulai melambat perlahan, jatuh ke pegunungan di bawah. Jiuxian menguap, dan berteriak kepada orang-orang di belakang, "Bergembiralah, kita akan memasuki perbatasan Busu." Dengarkan, Beiju Luzu bukanlah tempat yang baik. Hei, kali ini kamu di sini untuk pengalaman, jangan berjuang untuk harta dan ramuan apapun. Selanjutnya, saya akan membawa Anda ke pintu masuk di Beiju Luzu. Ingat tempat ini, dan Anda akan datang ke Beiju Luzu sendirian di masa depan, tetapi jangan berlarian dengan bodoh. Pada saat yang sama, membungkukkan tangan mereka pada Jiu Jiu, dan serempak berkata, "Ikuti ajaran guru." Petik 2. Ya, Jiu Jiu mengangguk puas. Liu Yaner bertanya dengan suara rendah, "Paman, bukankah Beiju Luzu salah satu dari 4 benua besar? Mengapa ada yang namanya pintu masuk? Mungkinkah racun di sini telah membentuk formasi alami?" Jiu Jiu meringkuk di sudut mulutnya. Dengan tenang berkata, "Siapa yang tahu kenapa? Jelaskan padanya." Yuan King di belakang tersenyum dan berkata, "Racun Luzu di Beiju bukanlah masalah bagi penyuling Qi yang telah mampu membentuk lingkaran dalam di alam pengembalian Void. Sulit untuk dilawan. Hal yang paling menyusahkan di sini adalah serangga beracun dan rumput liar yang dihasilkan oleh racun, serta binatang buas dan binatang buas yang muncul di mana-mana, sangat sulit untuk dihadapi." Jawabannya bukan pertanyaannya. "Jiu,
Jiu memutar matanya dan memarahi Yuan King. Dia bertanya, pertanyaannya adalah mengapa ada pintu masuk, apa yang kamu jawab ini? Hal-hal. Petik 2. Yuan King tersenyum canggung, dan hanya bisa menangkupkan tangannya. Yu Wenling berkata dengan suara yang dalam, karena klan monster. Itu benar, karena Yao Zhu, jenderal besar itu cukup berpengetahuan. Jiu melihat ke bawah, mengendalikan labu besar untuk jatuh ke lembah di pegunungan, dan berkata dengan serius. Keberuntungan umat manusia berkumpul di Nanfangbuzu, dan Beijuluzu adalah tempat para penyihir diasingkan. Pada saat itu, untuk menopang langit yang akan runtuh, beberapa master bijak memotong 4 kaki kura-kura bawaan besar di sini, dan membuatnya menjadi pilar langit. Xuan Gui meninggal karena dendam dan depresi di hatinya. Tubuhnya yang besar dan kekuatan sihirnya yang besar berubah menjadi racun yang bertahan di Beijuluzu. Jika Anda melihat ke barat laut, itu bukan awan hujan. Beberapa orang melihat ke barat laut pada saat yang sama. Saat ini, mereka hampir turun ke pegunungan, dan kebetulan mereka bisa melihat awan kelabu kehitaman yang mengepul di langit. Tak terbatas dan luas, Jiu melanjutkan, racun telah melahirkan banyak serangga dan gulma beracun. Tidak berani mendekat, dan telah menjadi tempat di mana banyak bunga dan buah eksotis tumbuh subur. Ada semua jenis binatang buas dan beracun di dalamnya, bahkan jika malaikat datang, mereka berani jangan terlalu dalam. Setelah Perang Lik, sisa-sisa klan Wu diasingkan di sini. Mereka pergi ke ujung utara Luzu di Beiju, di mana ada es dan salju, dan hanya ada sedikit serangga dan binatang buas. Mereka hampir tidak dapat bertahan hidup, tetapi dikatakan bahwa mereka berada di ambang kepunahan. Memang cukup menyedihkan. Dan klan monster yang membenci klan penyihir, serta klan monster yang diusir oleh penyuling ki manusia kita, semuanya berkumpul menuju perbatasan Luzu di Beiju. Seiring waktu, area sempit ini menyebar ratusan ribu mil dari timur ke barat, menjadi tempat berlindung terpenting bagi ras monster. Petik 2. Setelah perkenalan, Jiu melihat ekspresi beberapa murid dan menemukan bahwa, kecuali Li Changshu, mereka semua mulai merasa sedikit gugup. Efeknya bagus, ayo bekerja lebih keras. Jiu terkekeh, dan berkata dengan suara yang dalam, lihatlah pegunungan di sekitarmu. Ada banyak monster besar dan monster tua di antara mereka, beberapa di antaranya sangat kuat, dan mereka suka memakan penyuling ki manusia gelombang. Beberapa orang segera menjadi lebih waspada. Li Changshu mengangguk dengan tenang, lalu terus melihat ke bawah. Jiu merasa bosan, menunjuk ke bagian bawah labu, dan melanjutkan tanpa ekspresi. Kota di bawah adalah salah satu pintu masuk dan keluar yang dibuka paksa oleh Tuan Manusia kita untuk memasuki Luzu di Beiju. Ada juga gencatan senjata di sana, dan saya tidak tahu kapan itu akan mulai berkelahi lagi. Ketika saya memasuki kota, saya akan membawa Anda untuk membeli beberapa jimat penghindar racun dan pil detoksifikasi. Meskipun ada ini di pintu, saya tidak tahu siapa yang membuat rusak aturan. Saya juga akan membawa Anda untuk mengalami kehidupan biksu, dan mengajari Anda cara barter. Ingat, Anda tidak dapat bergegas ke langit di atas kota ini. Ada beberapa master yang duduk di sini. Lereng bukit itu jatuh, berjalan di gunung tertentu jalan ke sana. Kelima murid membungkukkan tangan mereka dan menerima perintah, menyimpan peringatan immortal Jiu ini di dalam hati mereka. Kota ini umumnya berada di lembah, tebing di kedua sisi lembah telah diukir dari gua, dan banyak jalan papan serta bangunan kayu juga telah dibangun. Lembah itu penuh dengan segala macam bangunan, yang terlihat sangat berantakan dari kejauhan. Ada istana yang megah dan cerah serta pagoda yang menjulang tinggi, tetapi kebanyakan adalah bangunan kayu dan bangunan tanah bisa dilewati, jalan sempit. Tentu saja, sebagian besar kilang ki terbang di udara dan tidak perlu berjalan. Dapat dilihat bahwa sebenarnya tidak sedikit biksu yang pergi ke Beijuluzu. Ada orang yang datang dan pergi ke sini. Banyak bangunan kayu dan rumah tanah memiliki kilang ki yang mendirikan kios di atap. Mereka dapat menemukan banyak jamu dan jamu yang diproduksi di bahan berharga Beijuluzu. Sebagian besar ramuan obat dan bahan berharga ini ada hubungannya dengan kata racun. Jiu akrab dengan jalannya, mendesak awan putih, membawa kelima murid dan Yu Wenling berkeliling kota selama setengah lingkaran, membandingkan kiri dan kanan di beberapa kios, dan meminta mereka untuk mengeluarkan batu roh dan membeli beberapa hai obat dan jimat yang berkualitas dan murah. Kenapa orang ini tidak bergerak? Jiu melirik Li Changshu yang berdiri di belakangnya dengan tangan di belakang,
menghela nafas dalam hatinya, dan dengan santai melemparkan tas ke bahunya, dan melemparkannya ke pelukan Li Changshu. Dompet semacam ini adalah senjata sihir penyimpanan yang paling sederhana, dan umumnya digunakan untuk menyimpan batu roh dalam jumlah tetap. Jiu Jiu mengeluh, aku tahu bahwa tuanmu tidak punya banyak untukmu, dan aku tidak mengerti mengapa dia harus menjaga puncak kecil itu. Pil detoksifikasi dan jimat penghindar racun harus disiapkan, belilah, pria besar, jangan brengsek. Li Changshu tertegun, menatap paman di depannya yang tidak suka berdandan, dan menunjukkan senyum lembut. Senyum seperti itu hanya bisa diungkapkan di depan tuan dan saudari junior. Dia hanya ingin menjelaskan bahwa dia telah mempersiapkan segalanya sebelumnya, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, tangan ramping lainnya lewat, memegang setumpuk jimat kertas kuning dan 2 vas porselen dengan perut gemuk. Itu adalah gadis dengan pedang besar di punggungnya dan gaun merah menyala. Yukin Suanya menoleh untuk memalingkan muka, dan berkata dengan nada setenang mungkin. Ini permintaan maaf kepada kakak senior, sebelum. Sambil berbicara, dia menjentikkan jarinya dengan ringan, dan dengan kekuatan terampil, mengirim pil dan jimat langsung ke Li di tangan Changshu. Dia berbalik dan berjalan ke bilik di sampingnya berpura-pura tidak melakukan apa-apa. Li Changshu sedikit geli, dan melengkungkan tangannya ke punggungnya tanpa berkata apa-apa. Gunung es ini jelas tidak layak namanya. Bersambung.